Gagal bayar pinjaman online di aplikasi Indodana Paylater di tahun 2025 ternyata sangat berbahaya, dan ini bisa jadi catatan yang sangat penting buat yang punya pinjaman di aplikasi Indodana. Saya mau cerita, tapi ini bukan cerita lucu, ini cerita nyata yang mudah-mudahan bisa jadi peringatan buat kamu semua yang lagi kepikiran buat pinjam uang di aplikasi pinjaman online kayak Indodana. Awalnya sih kelihatannya itu manis banget, iklannya itu bilang butuh duit, klik 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 langsung cair. Kelihatannya gampang banget gitu, tanpa jaminan, proses cepat, dan katanya resmi gitu, terdaftar di OJK gitu. Iklannya kayak gitu. Saya waktu itu lagi butuh buat nutup biaya hidup karena gaji telat masuk dan kebutuhan mepet banget. Jadi ya udah, saya iseng coba apply di Indodana karena ratingnya ya lumayan tinggi dan katanya itu aman gitu. Tapi setelah melewati beberapa bulan, saya bisa bilang satu hal yang penting, yaitu pinjam di Indodana itu sangat berbahaya. Serius. Kenapa? Yang pertama adalah bunganya itu tinggi dan sering nggak terasa di awal. Di awal pinjam kamu dikasih informasi cicilan per bulan, itu kesannya ringan banget, tapi coba kamu hitung totalnya. Ternyata jumlah pengembalian bisa jauh lebih besar dari uang yang kamu terima. Misalnya aja kamu pinjamnya 1 juta rupiah, total bayar bisa hampir 1,5 juta atau lebih tergantung tenor dan bunga harian. Dan yang parah adalah biaya-biaya tersembunyi kadang nggak kamu sadari karena bentuknya itu potongan langsung dari pencairan gitu. Nah, yang kedua adalah penagihan kasar dan bikin makin drop gitu. Nah, saya baru telat 2 bulan langsung di WA terus-terusan. Nada-nadanya intimidatif. Segera bayar atau kami datangi rumah Anda gitu. Data Anda akan dilimpahkan ke tim lapangan gitu. Dan sebagainya. Bahkan ada yang kirim pesan ke kontak darurat saya. Ini udah bikin malu. Saya jadi nggak bisa fokus kerja, tidur nggak nyenyak. Tiap bunyi notif HP langsung panik. Seolah-olah kayak buronan yang dikejar-kejar. Nah, yang ketiga adalah ancaman DC atau debt collector yang selalu menghantui. Ini dia yang paling nyeremin. Kamu bisa tiba-tiba dapat kabar kalau DC mau datang ke rumah. Dan walaupun belum tentu datang beneran, ancaman itu bikin kamu cemas setiap harinya. Ada teman saya yang baru galbay 5 bulan aja langsung didatengin. Ada juga yang 3 tahun nggak bayar tiba-tiba muncul surat penagihan. Nggak ada pola pastinya, dan itu yang bikin makin horor gitu. Hidup jadi penuh ketidakpastian cuma karena satu pinjaman kecil yang awalnya kamu pikir bakal mudah diatasi. Nah, yang keempat adalah data pribadi kamu bisa jadi senjata. Nah, jadi satu hal yang paling bahaya dari aplikasi kayak gini adalah akses ke data pribadi. Waktu daftar kamu ngasih izin ke kontak, ke galeri, ke lokasi, dan sebagainya. Nah, kalau kamu telat bayar, bisa aja mereka langsung mulai mengirimkan pesan ke daftar orang-orang di kontak kamu. Ini bukan asumsi ya, ini udah kejadian ke banyak orang. Jadi kamu bisa aja tiba-tiba jadi bahan omongan satu RT cuma karena utang online. Nah, terus solusinya apa mas kalau udah terlanjur galbay di aplikasi Indodana? Nah, saya nggak mau kamu itu cuma ngeluh doang ya. Buat kamu yang lagi galau, mikir mau pinjam di aplikasi Indodana, tolong pikir 2 kali bahkan ribuan kali sebelum mengambil keputusan. Berikut ini adalah solusi yang menurut saya jauh lebih aman. Yang pertama, kamu bisa coba pinjam ke keluarga atau ke teman terdekat. Memang nggak semua orang punya keluarga atau teman yang bisa membantu ya, tapi ini tetap opsi yang paling manusiawi dan bebas bunga. Intinya adalah jangan malu. Jelaskan situasinya dengan jujur, karena kadang kejujuran itu bisa membuka pintu yang nggak kamu duga. Nah, yang kedua adalah buat rencana keuangan dan pangkas pengeluaran. Kamu bisa mencatat semua pengeluaran harian kamu, karena banyak orang yang kaget setelah sadar ternyata uang mereka bocor di hal-hal remeh kayak jajan kopi kekinian, langganan aplikasi yang nggak kepake, dan sejenisnya. Pangkas semua itu dulu, serius, ini bisa jadi nafas buat finansial kamu di masa depan. Nah, yang terakhir, kalau sudah terlanjur gagal bayar, ini yang penting, coba negosiasi dengan pihak aplikasi. Karena beberapa aplikasi, termasuk aplikasi Indodana, kadang menyediakan opsi keringanan, yaitu opsi restrukturisasi utang, cicilan ulang, atau penjadwalan ulang. Kamu bisa menghubungi mereka secara baik-baik, intinya hindari emosi. Karena kadang mereka bisa lebih fleksibel kalau kamu kooperatif. Jadi intinya aplikasi Indodana itu memang aplikasi yang legal, tapi itu bukan berarti aman sepenuhnya. Bahaya tetap ada, dan sebagian besar datang dari ketidaksiapan kita sendiri. Jangan sampai karena kepepet sesaat, kamu malah terjebak dalam masalah yang panjang.